Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Evitayani. Saya mahasiswi semester 5 kelas A, Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Hamzan Wadi NW Anjani. Di video kali ini saya akan membahas materi terkait public speaking dengan tema mengubah insecure menjadi self-love dan kepercayaan diri. Jadi, judul ini mengangkat hubungan erat antara keterampilan public speaking dan perubahan sikap diri, mulai dari rasa tidak aman atau insecure yang seringkali menjadi penghambat kemampuan dalam berkomunikasi, menuju penerimaan diri atau self-love, dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri atau kepercayaan diri. Contohnya nih, seperti misalnya kayak kasus individu atau perorangan yang dimana sering sekali terjadi pada setiap orang atau setiap masing-masing orang, yaitu merasa diri kalah terlebih dahulu sebelum mencoba atau kurangnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Contohnya seperti kayak misal seorang mahasiswa atau pemuda yang selalu merasa dirinya itu kurang kompeten dalam menyampaikan ide atau pemikirannya terhadap orang lain atau ketika dia sedang melakukan organisasi atau perkumpulan seperti rapat-rapat dan organisasi-organisasi lainnya. Dia terlebih dahulu meyakinkan bahwa dirinya itu akan tidak diterima sebelum mencoba. Jadinya dia sudah menilai diri sendiri sebelum dia mengeluarkan apa yang dia pikirkan atau apa yang menjadi pendapat dirinya. Kemudian setelah itu dia mengikuti pelatihan public speaking yang dimana di sana dia akan diberikan kesempatan untuk memimpin persentase kecil-kecilan terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan diri, yang dimana itu sebagai awal pembelajarannya bahwasannya pendapatnya itu memiliki nilai atau ide-idenya itu tidak selamanya akan langsung ditolak oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, dia bukan hanya akan percaya diri dalam berbicara di depan umum atau dalam berpublic speaking, melainkan juga dia akan belajar menerima sisi baik dan memperhatikan area-area mana saja yang perlu ditingkatkan dalam dirinya. Kemudian di sini ada 3 poin penting atau argumen pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, insecure sebagai hambatan utama public speaking. Timbulnya rasa tidak aman atau insecure seperti takut dinilai, merasa tidak kompeten, dan takut membuat kesalahan yang seringkali menjadi akar dari ketakutan seseorang dalam berbicara di depan umum. Nah, kondisi ini bukan hanya akan mempengaruhi kualitas bicara seseorang, akan tetapi juga akan membatasi potensi seseorang dalam menyampaikan ide dan berkontribusi dalam ruang publik. Kemudian yang kedua yaitu public speaking sebagai proses pembangunan self-love atau penerimaan diri. Ketika seseorang berlatih berbicara di depan umum atau banyak orang, mereka akan dipaksa untuk mengenali nilai diri mereka sendiri terlebih dahulu, seperti menyiapkan materi, mengetahui kelebihan apa saja yang bisa dibagikan, dan menerima bahwasannya setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan yang normal, yang merupakan langkah awal sebagai proses penerimaan diri atau self-love. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan diri terbentuk dari pengalaman berulang dan feedback positif. Bahwasannya setiap kesempatan berbicara di depan umum memberikan pelajaran yang berharga, terlebih ketika suatu ide atau gagasan itu yang disampaikan diterima dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi para pendengar. Jadi kesimpulannya, public speaking bukan sekedar keterampilan berkomunikasi, melainkan alat yang kuat untuk mengubah sikap diri dan rasa insecure menuju self-love dan kepercayaan diri. Pesan utamanya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berbicara dengan pengaruh, dan perjalanan menuju itu dimulai dari diri sendiri dengan menerima diri apa adanya dan menggunakan public speaking sebagai jalan merubah rasa insecure menjadi kekuatan yang menginspirasi diri dan orang lain.
Mungkin hanya sekedar ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang materi public speaking. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam pengeditan videonya ataupun penyampaian dalam materinya.